Shalom Ibu Pinkan dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mika Tironi Purba, Angel Musmitasari, dan juga Jan Sitompul akan mempresentasikan hasil diskusi dan praktek kami dalam pembuatan olahan bioteknologi. Dan pada kesempatan ini, olahan produk yang kami buat adalah donat topping keju. Menurut Zunaidah, bioteknologi itu merupakan proses memodifikasi makhluk hidup dengan bantuan agen hayati dan menerapkan teknik-teknik tertentu di dalam setiap tahapan memodifikasi sehingga bisa menghasilkan produk yang berupa bahan atau barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi pada saat ini juga diunggulkan sebagai teknologi mutakhir yang memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat manusia, baik itu dalam bidang pangan, obat-obatan, energi, dan juga berbagai proses industri. Penerapan bioteknologi ini juga memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, bahkan jamur untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kami membuat dua produk, yaitu keju dan juga donat, yang merupakan bioteknologi konvensional atau tradisional, di mana di dalam proses pembuatannya itu mengalami proses fermentasi. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Pembuatan keju juga termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional, karena pada pembuatan keju terdapat bakteri asam laktat yang berperan untuk menghasilkan asam dan flavor. Hal ini membantu pembentukan curd dan menghasilkan enzim lipotik dan proteolitik yang penting dalam pematangan keju. Bakteri asam laktat yang digunakan untuk fermentasi keju adalah dari genus Lactobacillus, Lactococcus, Leuconoctus, dan Streptococcus. Keju yang kami pakai adalah keju Indrakila. Keju ini berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Keju Indrakila sendiri sudah berdiri sejak tahun 2009. Produk keju Indrakila sendiri masih menggunakan tenaga manusia, sehingga bisa disebut masih tradisional. Susu yang digunakan biasanya merupakan susu segar yang diambil dari KUD Boyolali. Tetapi susu yang kami gunakan adalah susu murni yang dapat kita jumpai di supermarket terdekat. Dan juga ada 4 jenis keju yang diproduksi oleh keju Indrakila, yakni keju feta, mountain, mozzarella, dan boiled. Yang kami pakai adalah keju mountain karena sifatnya yang keras dan bisa dijadikan topping saat diparut. Berikut alat bahan dan cara membuat keju. Nah, selanjutnya itu adalah donat, di mana pada saat proses pembuatan donat, mikroba yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae pada jalur metabolisme anaerob memecah gula di dalamnya menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Terbentuknya gas karbon dioksida menyebabkan donat bisa mengembang dan juga menjadi empuk. Berikut adalah proses fermentasi dalam pembuatan donat, di mana pada saat kita mencampurkan gula, ragi, dan juga air hangat, maka ragi dan air hangat berperan untuk mengaktifkan mikroba. Dan pada saat kita menambahkan bahan yang lainnya dan kita memulai adonan, maka disitulah terjadi proses gelatinisasi, dan pada saat kita mendiamkan adonan, maka terjadilah proses fermentasi donat oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae. Berikut juga kami lampirkan metabolisme yang dialami oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae. Berikut adalah alat.
Hasil dari produk kami, donat dan keju ini, kami gunakan secara bersamaan, yang dimana keju menjadi topping dari donat. Oleh sebab itu, kami memberikan nama produk ini donat topping keju. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya jual dari donat yang akan kami pasarkan, dengan topping keju di atasnya memberikan kenikmatan pada donat. Donat topping keju ini dapat membantu untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, karena produk ini dapat diperjualbelikan dengan harga yang sangat terjangkau, dengan peminatnya yang banyak, dan juga produk ini tidak membutuhkan biaya modal pembuatan yang besar. Pemanfaatan bioteknologi merupakan cara manusia memanfaatkan mikroorganisme yang merupakan bagian dari ciptaan Allah untuk kebutuhan manusia. Kebenaran yang disingkapkan oleh Allah melalui wahyu umum kepada seluruh manusia untuk membantu manusia mengenal akan ciptaannya, sehingga kita mampu menggunakannya dengan baik seturut dan kehendaknya. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.